Kalau makin diintimidasi, maka mereka makin ketakutan. Nah, itu banyak terjadi ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua yang kalian rencanakan, kalian yang impikan, semuanya terwujud semua ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hapus buku yang banyak sekali ditanyakan sama teman saya. Bener nggak Mbak ya, hapus buku ini menghapuskan semua hutang-hutang kita? Tapi kok masih ada juga hutangnya? Hapus buku itu sebenarnya yang seperti apa? Nah, kita akan bahas sesuai dengan pengetahuan saya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita akan bahas yang ini dulu ya. Jadi ini ada berita bahwa OJK minta bantuan kepada Meta dan Google untuk menghapus semua iklan-iklan pinjol ilegal. Nah, kalau dari Meta itu adalah yang pertama WhatsApp, yang kedua Facebook, yang ketiga Instagram. Itu emang keluaran dari Meta asli ya. Kalau yang dari Google banyak sekali ya teman-teman ya. Ada juga itu di situ YouTube dan aplikasi-aplikasi lain lah. Banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya tetap hati-hati menjelang Natal, Tahun Baru, Lebaran, Pemilu, itu pasti banyak iklan-iklannya. Dan saya minta kepada kalian jangan dengan sengaja menggunakan pinjol ilegal hanya untuk menutupi pinjol legal kalian. Saya yakin itu tidak akan pernah tertutupi. Yakinlah, karena apa? Misalnya kalian punya hutang di pinjol legal 1 juta, terus kalian mau melunaskannya menggunakan pinjol ilegal dan minjam 1 juta juga. Ujung-ujung yang cair di ilegal cuma 700.000. Nah 700.000 kepikiran untuk melunaskannya paling hanya berapa? 500.000. Ujung-ujung 500.000 sisanya pinjol legal tadi nggak selesai dan berbunga. Jadi nggak ada selesai-selesainya. Ya, buat teman-teman semuanya ya, kalau bisa ya galbay saja, nggak usah berusaha untuk gaya lubang tutup lubang, apalagi menggunakan pinjol ilegal. Tuh dari saya teman-teman ya. Oke, lanjut saja. Di sini akan menjelaskan tentang hapus buku yang paling banyak ditanya teman-teman. Bener nggak Mbak ya, akhir tahun ini nanti bakal ada yang namanya hapus buku untuk semua hutang-hutang yang macet, itu semua yang akan dianggap lunas. Dan di tahun 2024 nanti itu akan ada buku baru lagi dan kita yang berhutang itu akan dilunaskan sesegera mungkin. Nah, kalau dari saya menurut pengalaman sebagai seorang keuangan, hapus buku itu adalah menyimpan buku lama di tahun 2023 dan menyalinnya di tahun 2024. Mudah-mudahan itu mengerti ya teman-teman ya. Jadi nantinya apapun hutang yang terjadi di tahun 2023 itu akan dimasukkan ke buku baru di tahun 2024. Ya, hutang apapun, jenis apapun, dan dengan jumlah berapapun. Ya, kalau yang namanya hapus buku, itu yang namanya menutup buku yang di tahun 2023 tadi. Jadi nanti yang di tahun 2023, hutang kalian yang memang masih ada di sini, semuanya akan dipindahkan di sini, di tahun 2024. Jadi yang di tahun 2023 tadi ini disimpan, diarsipkan sebagai laporan keuangan untuk tahun 2023. Disimpan untuk apa? Untuk audit. Nah, kemajuan untuk berjalan itu dilihat dari laporan keuangan di tahun 2024. Apakah nanti hutang kalian akan kalian lunaskan? Apakah nanti adanya penghapusan akun? Ataukah nanti adanya pelunasan memang dari pinjol-pinjolnya? Itu akan terjadi di buku baru di tahun 2024. Jadi yang dikatakan hapus buku oleh pinjol-pinjol dan gitu menghapuskan hutang-hutang kita itu seperti apa? Jadi kalau yang saya tangkap untuk hapus buku pinjol-pinjol itu seperti ini ya teman-teman ya. Kalau memang adanya audit, nah ini kita masuk dalam poin kedua ya. Jadi audit keuangan setiap perusahaan itu akan dilakukan setiap 5 tahun sekali ya. Kalaupun ada 3 tahun sekali itu tergantung dari permintaan perusahaannya. Misalnya perusahaannya mau menambahkan saham atau mau mengundang orang-orang yang punya duit tanam saham di tempat mereka, biasanya mereka mempercepat audit khusus untuk tahun-tahun yang sudah dilewati. Makanya untuk tahun 2023 ini nanti ditutup, ini akan disimpan dan disiapkan untuk audit, dan nanti yang berjalan itu adalah neraca keuangan untuk tahun 2024. Nah, untuk
Untuk nanti tahun yang 2023, 2022, 2021 nanti akan dilakukan audit. Nanti di sini akan ditentukan mana memang hutang-hutang yang memang bisa dihapus bukukan, hutang yang memang dilunaskan secara sepihak, atau hutang yang memang dialihkan kepada pihak ketiga si pendana, atau si pendana itu adalah perbankan. Ya, karena pinjol-pinjol ini pendanaannya berasal dari bank-bank konvensional ataupun bank-bank digital yang sekarang banyak bertebaran di mana-mana ya. Jadi nanti penghapusan itu setelah ada audit, setelah keputusan bersama, ataupun nantinya memang ada keputusan ataupun kebijakan dari perusahaan bahwa hutang di bawah 1 juta tidak masuk ke dalam slik OJK, maka itu akan dihapus bukukan dengan ketentuan akan tercatat terus dalam slik OJK. Nah, itu pernah terjadi dan ada sampai saat ini ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang memang merasa saya nggak mau lagi pinjam, saya udah nggak mau berurusan lagi sama perbankan, itu kalian tinggal nunggu aja nanti adanya penghapusan memang secara sepihak oleh pinjolnya. Itu ada ya, karena apa? Pinjol itu membutuhkan investor atau pendanaan baru, membutuhkan orang-orang nanam saham di tempat mereka untuk mereka lebih mengembangkan dirinya ya. Yang namanya uang pasti mereka butuh lah ibaratnya ya kan, dan kita lah sebenarnya orang-orang yang akan mengembangkan mereka, tetapi kita ini tidak pernah dihargai sama mereka. Mereka terus saja menekan-nekan kita, terus saja memberikan bunga-bunga yang tidak wajar karena dianggap orang Indonesia kalau makin diintimidasi maka mereka makin ketakutan. Nah, itu banyak terjadi ya teman-teman ya. Nah, kapan waktunya untuk penghapusan ini, apakah benar atau tidak? Kalau yang poin pertama tadi, itu hapus buku emang terjadi per 1 tahun sekali. Nah, itu emang akan terjadi, mereka merubah ke buku baru. Nah, itu wajar dan memang harus terjadi, tidak boleh dilanjutkan. Ini harus stuck di tanggal 31 Desember, harus tutup, dan mereka harus memulainya lagi segala pencatatan di buku baru ataupun di lembar baru lagi ya, yang ini disimpan untuk audit. Terus untuk penghapusannya, nama kalian untuk hutang yang kecil ataupun hutang yang lama-lama ataupun hutang yang sudah tahunan yang tidak bisa lagi dihubungin, itu mereka akan terjadi biasanya 5 tahun sekali ya, kalau menunggu adanya audit. Kalaupun tidak 5 tahun sekali, bisa terjadi 2 tahun ataupun 3 tahun, itu tergantung permintaan dari si pendana karena adanya investor-investor yang mau menanamkan saham. Biasanya mereka nanti akan melunaskannya menggunakan asuransi, dianggap bahwa nasabah itu sudah meninggal dunia dan tidak akan pernah bisa mendapatkan pinjaman dari mereka lagi. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga untuk hutang-hutang yang di bawah 1 juta biasanya itu ada kebijakan-kebijakan dari perusahaan yang memang hutang-hutang itu tidak akan menggoyangkan dari pilar-pilar perusahaannya. Karena apa? Masih banyak lagi yang minjam, masih banyak lagi yang bisa diteror, masih banyak lagi yang akan mengembalikan bunga beserta pokok-pokoknya. Nah, itulah yang terjadi pada konsep-konsep pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang namanya hapus buku akan lunas, hapus buku akan lunas, kalau dari saya itu tidak ya teman-teman ya. Itu tergantung dari kebijakan si pinjolnya lagi. Kembali lagi ya, kalau setiap akhir tahun hapus buku lunas itu tidak ada. Yang ada hanya pemindahan ke buku baru ya. Kalau untuk setelah 2 tahun, 5 tahun, 3 tahun hapus buku, tiba-tiba ada yang berubah di slik OJK kalian, bisa dipastikan bahwa emang itu kebijakan dari pinjolnya dan mereka emang menghapus bukukan untuk hutang-hutang yang rendah. Gitu ya, semoga menambah wawasan kalian dan juga menjadi mood booster lah buat kalian semuanya. Walaupun ini berita-berita yang wah berarti utang kita nggak lunas ya, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Ambillah sisi positifnya bahwa memang cukup sampai di sini saja pinjaman saya tidak akan membesar-besarkannya lagi dan memang saya akan memperbaiki sedikit demi sedikit. Dan memang kalau ada yang galbay dan nggak tahu kapan mau bayar, ya sudah, berarti memang kalian stop berhubungan dengan yang namanya perbankan, beli saja secara cash seperti saya ya. Saya memang membatasi diri saya karena nama saya juga jelek ya kan, nggak tergoda untuk beli yang begini begitulah, karena memang harus memperbaiki diri, memang kemauan dari diri kita sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian, semoga menjadi mood boost dan menambah ilmu pengetahuan kalian lagi. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.